Bab 4238. Terlalu cepat. Di dalam alam rahasia sumber api, yang terletak tepat di luar alam rahasia markas besar Heavenly World, kilatan energi spasial menyapu lewat, dan Sengong Tianzun beserta rombongannya pun lenyap. Di dalam alam rahasia sumber api, tersebar di berbagai bintang yang dikhususkan untuk penempaan artefak. Banyak murid luar Heavenly World sedang menyalurkan energi api bintang-bintang tersebut untuk menempa senjata ilahi. Sesekali, di beberapa bintang tersebut, seorang murid, di tengah-tengah proses penempaan, tanpa sadar akan melirik ke arah tertentu di kehampaan. Arah itu tepat merupakan lokasi pintu masuk menuju alam rahasia markas besar Heavenly World. Menurut informasi intelijen, Yang Mulia Sugu seharusnya sudah memasuki alam rahasia markas besar Heavenly World. Mengapa sama sekali tidak ada tanda-tanda pergerakan? Para murid penempa artefak ini mengerutkan kening. Namun wajah mereka tidak menunjukkan apapun. Mereka bahkan mengobrol dan tertawa santai dengan murid-murid lain di sekitar mereka. Namun kenyataannya, mereka adalah agen rahasia dari ras iblis. Mata-mata yang disusupkan di bintang-bintang penempaan di dalam alam rahasia sumber api di luar markas besar Heavenly World. Karena alam rahasia markas besar Heavenly World tertutup rapat, mencegah informasi apapun keluar. Mereka harus mengandalkan pengamatan visual untuk memantau aktivitas tidak biasa terkait markas besar tersebut. Akan tetapi, meskipun telah menunggu dengan sabar, mereka tidak pernah melihat satupun tanda gangguan. Bukan hanya mereka, di luar sana, di kehampaan berbintang yang luas dan sunyi di luar alam rahasia sumber api, sosok-sosok kuat sedang bersiaga di planet-planet tandus, diam-diam mengawasi alam rahasia markas besar Heavenly World dan menanti kabar tanpa suara. Pada saat ini, di wilayah ras iblis, leluhur iblis abis menyipitkan matanya saat menatap sosok bertubuh tinggi besar yang sedang berlutut di hadapannya. Dia berbicara dengan suara berat. Yang Mulia Sugu, apakah belum ada kabar? Sosok bertubuh tinggi besar itu segera menjawab dengan hormat. Melapor kepada leluhur. Belum ada kabar yang kembali. Kabar terakhir adalah setengah hari yang lalu. Ketika Yang Mulia Sugu mengirim pesan bahwa dia telah menyusup ke dalam alam rahasia sumber api. Sejak saat itu, tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dengan para mata-mata di bintang-bintang pemurnian artefak di dalam alam rahasia sumber api? Atau agen-agen kita di dalam alam rahasia markas besar? Apakah ada kabar dari mereka? Leluhur iblis abis mengerutkan keningnya. Entah mengapa, ia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Melapor kepada leluhur tua, semuanya tenang, tidak ada satupun kabar yang masuk. Sosok bertubuh jangkung itu melanjutkan. Berdasarkan informasi intelijen sebelumnya, alam rahasia markas besar Heavenly World sedang dalam penguncian yang sangat ketat. Bahkan untuk pintu masuknya saja, 2 wakil kepala aula harus berjaga secara bergantian. Karena saat ini ada 7 wakil kepala aula, ada kemungkinan agen kita belum ditugaskan menjaga pintu masuk, sehingga Supreme Sugu kemungkinan besar belum menemukan kesempatan untuk beraksi. Leluhur tua iblis abis mengangguk. Itu mungkin saja terjadi. Bagaimana dengan faksi-faksi lain di wilayah ras manusia? Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh klan tulang, klan serangga, dan lainnya, wilayah ras manusia sepenuhnya tenang, sejauh ini tidak ada pergerakan yang mencurigakan. Sosok bertubuh jangkung itu berbicara. Leluhur tua iblis abis mengangguk. Merasa sedikit lega, tampaknya kekhawatirannya selama ini tidak beralasan. Terlebih lagi, mengingat kemampuan dan teknik ilahi Supreme Sugu. Bahkan jika ia gagal, ia tetap bisa mundur tanpa cedera. Satu-satunya kerugian adalah potensi hilangnya seorang mata-mata setingkat wakil kepala aula. Namun, jika ia bisa membunuh Qin Chen dan menghancurkan Heavenly World, semua itu akan sepadan. Awasi terus aktivitas di dalam Heavenly World. Selain itu, tugaskan orang untuk memantau klan binatang ruang angkasa kuno. Jika ada aktivitas yang tidak biasa, segera laporkan kepadaku. Leluhur tua iblis abis memberi perintah. Baik, leluhur tua. Sosok bertubuh jangkung itu menjawab dengan hormat, lalu membungkuk dan mundur perlahan keluar ruangan. Apa yang tidak diketahui oleh leluhur iblis abis adalah bahwa sementara ia menantikan kabar dari Supreme Sugu, Yang Mulia Sengong telah membawa Qin Chen dan 5 orang lainnya meninggalkan wilayah manusia, menuju ke arah klan binatang ruang angkasa kuno. Klan binatang ruang angkasa kuno sangat tertutup. Mereka berdiam di dalam ranah kosmik unik tempat kekuatan ruang bergejolak dengan dahsyat. Para ahli biasa yang nekat masuk ke dalamnya akan dengan mudah musnah. Namun, bagi Yang Mulia Surgawi Sengong, lokasi klan binatang ruang angkasa kuno itu sama sekali bukan rahasia. Sebuah istana raksasa melesat menembus kehampaan tanpa batas.
Asteris boom. Asteris istana itu menerobos arus ruang yang bergejolak dengan kecepatan luar biasa. Hingga pemandangan di sekitarnya lenyap dari pandangan dan membaur menjadi sekadar aliran partikel ruang. Di dalam istana, Qin Chen dan yang lainnya terpana saat merasakan aliran ruang yang begitu cepat di sekeliling mereka. Cepat, kecepatannya sungguh mencengangkan. Aula harta karun ini benar-benar layak disebut sebagai artefak tingkat supreme. Saat berubah menjadi wahana terbang, kecepatannya begitu dahsyat hingga membuat Qin Chen sangat takjub. Kecepatannya jauh melampaui kecepatan tertingginya sendiri. 100 kali lebih cepat. 1000 kali, atau mungkin bahkan lebih. Kesadaran ini membuat Qin Chen merasa kagum sekaligus meningkatkan kewaspadaannya. Dalam hal kecepatan, aku mungkin setara dengan sebagian besar yang mulia surgawi. Mungkin hanya sedikit tertinggal di belakang sosok puncak seperti yang mulia surgawi roh iblis, namun aku masih punya peluang untuk meloloskan diri. Namun, berhadapan dengan sosok hebat seperti yang mulia surgawi Shen Gong adalah cerita lain. Terutama karena dia memiliki artefak terbang tingkat supreme. Qin Chen terdiam 1000 bahasa. Bukan kekuatan murni seorang supreme yang menjadi kekhawatiran utama, melainkan harta karun yang mereka miliki. Jika hanya dilihat dari kekuatan kultivasi, bagaimana mungkin yang mulia surgawi Shen Gong, seorang supreme yang baru saja mencapai tingkat tersebut, bisa menandingi Supreme Sugu? Bagaimanapun juga, Supreme Sugu adalah pemimpin klan binatang ruang angkasa kuno dan memiliki kemampuan bawaan ruang yang unik. Hal yang menakutkan justru terletak pada fakta bahwa Yang Mulia Surgawi Shen Gong memiliki artefak tingkat supreme. Aula harta karun itu bukanlah benda sembarangan. Selain mampu menampung segala macam hal dan menjebak lawan, benda itu juga bisa berubah menjadi artefak terbang kelas atas. Dengan kecepatan seperti itu, benda tersebut kemungkinan tak tertandingi bahkan di antara para supreme lainnya. Dengan kemampuan kecepatan yang dimiliki Aula harta karun, jika seseorang berhadapan dengan sosok tangguh seperti Yang Mulia Surgawi Shen Gong, mustahil untuk meloloskan diri, kecuali jika memiliki kartu as yang luar biasa, tidak peduli seberapa keras usaha untuk kabur. Yang Mulia Surgawi Zeng, bagaimana keadaan lukamu? Di dalam aula harta karun, Yang Mulia Surgawi Shen Gong menatap ke arah Yang Mulia Surgawi Zeng. Terima kasih atas perhatian Anda, Kepala Aula, luka-luka saya sudah tidak menjadi masalah lagi. Yang Mulia Surgawi Zeng menjawab dengan tergesa-gesa. Bagus sekali. Yang Mulia Surgawi Shen Gong mengangguk. Izinkan saya menjelaskan situasi spesifik yang akan kita hadapi. Klan binatang kuno ruang angkasa adalah ras yang sangat tangguh, termasuk dalam 100 besar dari segudang ras, terutama karena keberadaan sosok agung kuno kekosongan, Void Ancient Supreme. Namun, selain dia, klan tersebut juga memiliki banyak ahli hebat lainnya. Saya bahkan tidak perlu menyebutkan tingkatan Earth Venerable, Yang Mulia Bumi, dan Human Venerable, Yang Mulia Manusia, mereka. Alasan mengapa klan binatang kuno ruang angkasa begitu kuat adalah karena keturunan mereka terlahir di alam Earthsane, Santo Bumi. Bahkan tanpa kultivasi aktif, hanya dengan menyerap kekuatan ruang angkasa, mereka secara alami mencapai alam Saint Lord penguasa Santo, saat dewasa. Mencapai tingkat Venerable, Yang Mulia, melalui kultivasi pun bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Qin Chen, yang berdiri di dekat situ, menarik napas panjang karena terkejut. Klan binatang kuno ruang angkasa benar-benar menakutkan. Terlahir sebagai Earthsane, saat memikirkan alam yang lebih rendah seperti benua Tianwu, Qin Chen terdiam 1000 bahasa. Di alam yang lebih rendah seperti benua Tianwu, kecuali jika itu adalah benua sumber, Source kontinen, bisa melahirkan satu saja Earthsane sudah dianggap sebagai pencapaian luar biasa. Namun, lihatlah klan binatang kuno ruang angkasa ini. Terlahir sebagai Earthsane. Untunglah Yuan Tua dan yang lainnya tidak ada di sini. Jika tidak, mereka pasti akan mati karena frustrasi. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Yang Mulia Surgawi Gujiang dan yang lainnya tidak terlalu terkejut. Sebagai Yang Mulia Surgawi dari organisasi Heavenly Work, mereka sudah memiliki pemahaman dasar mengenai ras binatang kuno ruang angkasa. Bab 4239. Tanah Leluhur Klan Rubah. Untungnya, klan binatang ruang angkasa kuno adalah klan kecil dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Kau tahu, semakin kuat genetika suatu makhluk, semakin sulit untuk menghasilkan keturunan. Itu adalah hukum alam semesta. Tidak ada hubungannya dengan apakah mereka melakukan hubungan suami istri atau tidak. Shen Gong Tianzun berkata. Qin Chen, yang berdiri di dekatnya, tertegun dan melirik Shen Gong Tianzun. Shen Gong Tianzun melanjutkan. Mengenai klan binatang ruang angkasa kuno saat ini, meskipun Void Ancient Supreme telah gugur, masih ada sejumlah ahli tingkat Tianzun, serta beberapa ahli tingkat Dizun dan Renzun.
Seluruh klan berjumlah sekitar 100.000 anggota, dengan lebih dari 1.000 ahli di tingkat venerable atau lebih tinggi. Asteris Qin Chen kembali terkejut. Sebuah klan kecil yang hanya beranggotakan 100.000 orang ternyata memiliki lebih dari 1.000 ahli tingkat venerable. Tidak heran mereka masuk dalam peringkat 100 ras teratas. Kekuatan suatu ras tidak ditentukan semata-mata oleh jumlah populasinya, melainkan oleh banyaknya ahli tingkat atas yang mereka miliki. Bahkan jika sebuah ras memiliki populasi 10 atau 100 miliar jiwa, tanpa satu pun ahli tingkat venerable, mereka bahkan tidak akan masuk dalam daftar berbagai ras di alam semesta. Mereka hanya akan dianggap sebagai semut, ternak, atau bahkan ras budak. Begitulah kekejaman alam semesta. Kita tidak perlu memikirkan para venerable biasa itu. Fokus utama kita hanyalah pada Heavenly Venerable di antara mereka. Menurut perkiraanku, klan binatang ruang angkasa kuno memiliki sekitar 7 atau 8 ahli tingkat tinggi semacam itu. Yang terkuat di antara mereka adalah pemimpin klan, Void Heavenly Venerable, keturunan dari Supreme Void Ancient Beast. Dia adalah Heavenly Venerable tingkat puncak dengan kekuatan luar biasa. Aku sendiri yang akan menghadapinya. Senggong Heavenly Venerable menatap ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Kalian berenam harus menahan yang mulia surgawi lainnya dari klan binatang ruang angkasa kuno dan memastikan tak satu pun dari mereka lolos. Begitu aku berhasil menaklukkan yang mulia surgawi Void, aku akan datang membantu kalian. Jika kita melenyapkan seluruh yang mulia surgawi mereka, klan binatang ruang angkasa kuno itu sendiri akan hancur. Apakah kalian mengerti? Ya, Tuan Kepala Aula. Yang mulia surgawi Gujiang dan yang lainnya menjawab dengan penuh hormat. Darah Qin Chen berdesir karena antusiasme. Ini adalah kali pertama ia berpartisipasi dalam pertempuran sebesar ini. Melancarkan serangan terhadap klan yang kuat, terutama klan yang masuk dalam peringkat 100 besar dari berbagai ras di alam semesta, merupakan pengalaman yang belum pernah ia alami sebelumnya. Yang mulia surgawi Gujiang berkata, Tuan Kepala Aula, kita tetap harus waspada terhadap bala bantuan dari ras iblis. Ia melanjutkan dengan nada serius. Klan binatang ruang angkasa kuno telah membelot ke pihak ras iblis. Sangat mungkin ada ahli dari ras iblis di antara barisan mereka. Yang mulia surgawi Senggong terkekeh. Tenang saja. Hal itu tidak akan terjadi. Orang tua itu, Supreme Void Ancient, sangatlah berhati-hati. Meskipun mereka telah membelot, kemungkinan besar itu hanyalah sebuah kemitraan. Mereka tidak akan membiarkan iblis memasuki wilayah mereka. Dan pihak iblis pun tidak akan berani menempatkan pasukan di dekat sana, paling-paling, mereka hanya akan mengawasi dari kejauhan. Jika tidak, seandainya ras manusia memergoki mereka, rahasia pembelotan klan binatang ruang angkasa kuno pasti akan terbongkar. Justru karena itulah aku mengatakan ini adalah kesempatan bagi kita. Semua orang mengangguk. Yang mulia surgawi Zuotong menambahkan, aku tidak khawatir soal pasukan iblis yang ditempatkan di sana. Kekhawatiranku adalah, bagaimana jika mereka mencoba melarikan diri? Klan binatang ruang angkasa kuno memiliki teknik melarikan diri yang sangat hebat. Suasana menjadi serius. Meskipun sang kepala aula tidak akan kesulitan menghadapi Supreme Void Ancient, yang lain harus berhadapan dengan para yang mulia surgawi lainnya. Karena lawan mereka juga merupakan yang mulia surgawi. Upaya mencegat dan menghentikan para ahli dari klan binatang ruang angkasa kuno akan menjadi tugas yang sulit. Jika aku membiarkan mereka lolos, apa gunanya membawa begitu banyak orang? Yang mulia surgawi Senggong berkata dengan dingin. Tujuanku adalah melenyapkan mereka semua dalam sekali serang. Ekspresi semua orang yang hadir berubah menjadi serius. Memusnahkan mereka semua dalam sekali serang akan menjadi tantangan yang sangat berat. Tenang saja, begitu pertempuran dimulai, aku akan memasang formasi besar. Kalian cukup bertindak sesuai situasi. Kalian berlima seharusnya tidak akan kesulitan menahan berbagai yang mulia surgawi untuk sementara waktu. Adapun kau, Qin Chen, tugasmu adalah menghadapi para yang mulia lainnya. Pastikan tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Dimengerti, Qin Chen mengangguk. Itu saja untuk saat ini. Pergilah beristirahat untuk memulihkan tenaga. Dalam 3 hari, kita akan tiba di wilayah klan binatang ruang angkasa kuno. Demikian kata yang mulia surgawi Senggong. Qin Chen dan yang lainnya segera pamit undur diri. 3 hari. Jika yang mulia surgawi Senggong saja membutuhkan waktu 3 hari untuk mengemudikan aula harta karun, maka wilayah klan binatang ruang angkasa kuno itu benar-benar sangat jauh. Seandainya Qin Chen mencoba terbang ke sana sendirian, dia mungkin tidak akan sampai bahkan setelah 3 atau 5 tahun. Di dalam aula harta karun, Qin Chen mencari tempat yang tenang dan duduk bersila.
Baru saat itulah dia memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kepingan giok yang diberikan oleh Yang Mulia Surgawi Senggong. Saat kekuatan seorang Yang Mulia mengalir masuk, sosok King Qiuzi muncul di hadapannya. Tuan Muda Chen, saat kau melihat rekaman ini, aku seharusnya sudah kembali ke wilayah klan rubah abadi ekor 9. Mohon maafkan aku karena pergi tanpa berpamitan. Sosok King Qiuzi tampak samar dan anggun. Setelah menembus alam yang mulia, dia memancarkan aura luar biasa yang kian dipenuhi daya pikat dan pesona yang menggoda. Matanya menatap Qin Chen dengan pesona rubah yang memikat. Tatapan yang mampu menjerat orang biasa, membuat mereka tak kuasa mengalihkan pandangan. Saat King Qiuzi menceritakan kisahnya, Qin Chen pun memahami alasan kepergiannya. Ternyata, saat berada di perbendaharaan ilahi segala fenomena, sebuah tempat ujian di dalam medan perang segala ras, dia bertemu dengan anggota klannya sendiri, yaitu klan rubah abadi ekor 9, dan mengetahui situasi sulit yang sedang dihadapi klan tersebut. Hal itu saja mungkin tidak cukup untuk memicu kepergiannya yang mendadak. Faktor krusialnya adalah wilayah leluhur klan tersebut baru saja mengalami perubahan yang aneh. Wilayah leluhur klan rubah abadi ekor 9 merupakan warisan dari zaman kuno dan tempat asal sejati ras mereka. Lokasinya diselimuti misteri. Hanya para ahli hebat dari klan tersebut yang bisa memasukinya. Jika tidak, bahkan seorang penguasa tertinggi dari ras iblis pun tidak akan bisa memaksakan diri untuk masuk. Keanehan yang terjadi baru-baru ini di wilayah leluhur tersebut memiliki sifat yang unik. Untuk memasukinya, diperlukan seorang ahli yang telah mencapai alam venerabel dan memiliki garis keturunan murni dari garis keturunan rubah abadi ekor 9. Para ahli klan saat ini semuanya telah mencoba untuk terhubung dengan wilayah leluhur yang telah berubah itu. Namun tak satu pun yang berhasil melewati ujian yang diperlukan untuk masuk. Akibatnya, saat bertemu dengan King Qiuzi dan mengetahui asal-usulnya, para ahli klan tersebut segera mengundangnya untuk mengunjungi klan rubah abadi ekor 9 guna melihat apakah dia bisa memasuki wilayah leluhur mereka. Bagaimanapun, garis keturunan King Qiuzi saat ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan ahli manapun di dalam klan rubah abadi ekor 9. Itu adalah garis keturunan yang paling murni. King Qiuzi juga merasakan adanya panggilan misterius yang memanggilnya. Itulah sebabnya dia menerima undangan dari para ahli klan rubah abadi ekor 9 untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Dia menyatakan bahwa, apapun hasilnya, dia akan kembali. Karena dia tetaplah anggota Paviliun Chendi dan Sekte Wanzu. Garis keturunan rubah abadi ekor 9. Qin Chen bergumam. Pada saat itu, pikirannya tertuju pada Sisi. Sisi juga pernah mendapatkan warisan dari garis keturunan rubah abadi ekor 9. Di manakah dia sekarang? Alam iblis. Qin Chen merasakan gejolak di hatinya. Dia sangat ingin pergi ke alam iblis untuk mencari Sisi. Namun dia tidak berani mengambil tindakan gegabah saat ini. Alam iblis terlalu berbahaya. Qin Chen hanya akan pergi ke sana jika dia sudah cukup yakin akan keberhasilannya. Melakukan hal sebaliknya sama saja dengan bunuh diri. Untungnya, kepemilikan mata penciptaan kini memberinya secercah harapan. Dengan mata penciptaan, Qin Chen dapat mendeteksi pergerakan para ahli yang kuat, serta berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam. Aku akan mengujinya di sini, dalam pertempuran melawan klan binatang ruang angkasa kuno ini. Qin Chen bergumam sembari menyimpan kembali kepingan giok tersebut. Bab 4240. Yang Mulia Surgawi Void. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat Yang Mulia Surgawi Senggong melesat cepat, hamparan ruang hampa yang luas segera muncul di hadapan Qin Chen dan yang lainnya. Ini adalah wilayah klan binatang ruang angkasa kuno, ujar Yang Mulia Surgawi Senggong. Di mana, Qin Chen dan yang lainnya keluar dari aula harta karun dan mendongak, namun hanya melihat kehampaan. Di depan mereka terbentang langit berbintang yang luas, sunyi dan tak bernyawa. Namun tak ada satupun bayangan binatang ruang angkasa kuno yang terlihat. Hehe, klan binatang ruang angkasa kuno bersembunyi di dalam alam ruang rahasia. Kalian tidak bisa mengetahui apapun hanya dengan melihatnya. Seseorang harus melewati lubang cacing untuk memasuki alam rahasia mereka. Hal ini agak mirip dengan alam rahasia tempat markas besar Heavenly War kita berada. Yang Mulia Surgawi Senggong terkekeh pelan. Ikuti aku. Asteris dia memimpin ke-6 orang itu melesat cepat menuju sebuah planet sunyi di depan. Planet ini sangat besar, melayang di kosmos tanpa jejak kehidupan. Permukaannya dipenuhi kawah dan reruntuhan, jelas merupakan dunia yang tandus. Bahkan api bawah tanah di intinya telah lama padam. Itu adalah planet mati, dingin dan tak bernyawa. Qin Chen dan ke-6 orang lainnya mendarat di bintang mati tersebut. Yang Mulia Surgawi Senggong segera memimpin mereka menuruni terowongan gua yang dalam.
membawa mereka langsung ke lokasi di dekat inti planet. Di hadapan mereka, sebuah lubang cacing yang berputar muncul, pemandangan yang membuat Qin Chen dan yang lainnya sangat takjub. Pusaran lubang cacing itu sama sekali tidak memancarkan fluktuasi apapun. Seandainya Yang Mulia Surgawi Senggung tidak membawa mereka ke sana, mereka tidak akan pernah mendeteksi keberadaannya. Ini adalah lubang cacingnya. Melewatinya akan membawa kita ke wilayah klan binatang ruang angkasa kuno, kata Yang Mulia Surgawi Senggung. Ayo pergi. Dengan penuh antisipasi, Qin Chen menatap pusaran ruang di hadapannya. Diameternya hanya beberapa puluh meter namun tetap sangat stabil. Yang Mulia Surgawi Senggung memimpin kelompok beranggotakan 6 orang itu memasuki pusaran ruang tersebut, satu demi satu. Asteris wus. Asteris mereka muncul di hamparan luas ruang angkasa yang bertabur bintang. Ruang hampa itu dipenuhi dengan pusaran spasial, masing-masing berukuran kecil, hanya beberapa puluh meter lebarnya, namun jumlahnya tak terhitung banyaknya. Pusaran-pusaran itu membentang tanpa akhir, membentuk gugusan padat yang seolah mengelilingi seluruh wilayah ruang angkasa ini. Tepat di tengah lautan pusaran spasial itu, berdirilah sebuah pegunungan yang menjulang tinggi. Senggung Tianzun dan keenam rekannya muncul secara bersamaan dari salah satu pusaran tersebut. Ini, Qin Chen menatap dengan terperanjat pada pemandangan di hadapannya. Pusaran spasial yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di ruang hampa itu tampak seperti bunga-bunga kecil yang mengelilingi pegunungan raksasa tersebut. Sebuah pegunungan yang berwarna hitam pekat. Itu adalah pegunungan kolosal, membentang hingga ratusan juta li tingginya. Cukup luas untuk menyaingi alam rahasia markas besar Serikat Pengrajin Artisans Guild Pulau Dewa Pengrajin. Pegunungan hitam pekat ini melayang di udara. Aura yang samar namun kuat terasa memancar darinya. Dan sesekali, sosok-sosok binatang ruang angkasa kuno bahkan terlihat terbang di dalamnya. Energi spasial yang menakutkan memancar dari Master Senggung, menyembunyikan keberadaan kelompok mereka. Ini adalah sarang klan binatang ruang angkasa kuno, ujar Master Senggung. Qin Chen mau tak mau merasa bahwa Master Senggung tampak sangat mengenal tempat ini. Tuan Kepala Aula, wilayah klan binatang ruang angkasa kuno begitu luas, bagaimana kita bisa menentukan lokasi para ahli mereka? Master Zuotong mengernyitkan dahi. Dia membuka mata kirinya, dan kekuatan tak terlihat seketika menyebar keluar, namun, ruang di atas pegunungan itu tampak diselimuti oleh penghalang spasial yang unik, membuat situasi di dalamnya mustahil untuk dilihat dengan jelas. Serangan apapun harus dilakukan dengan cepat dan dahsyat. Langsung menyasar titik vital. Jika tidak, begitu klan binatang ruang angkasa kuno menyadari apa yang terjadi dan melarikan diri dengan panik, pasti akan ada beberapa dari mereka yang berhasil lolos. Itu tidak masalah. Senggung Tianzun tersenyum dan menatap Qin Chen. Qin Chen, kau pasti tahu di mana Void Tianzun dan yang lainnya berada, bukan? Gujiang Tianzun dan yang lainnya menoleh dengan takjub. Qin Chen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Qin Chen mengumpat dalam hati. Dia menyadari bahwa Senggung Tianzun pasti telah menduga ia memiliki mata penciptaan. Atau setidaknya, memiliki cara lain untuk mendeteksinya. Tanpa menjawab dengan kata-kata, Qin Chen mengaktifkan mata penciptaan, membukanya lebar-lebar. Dia menatap ke depan, di tengah kehampaan. Dia seolah melihat binatang buas kuno yang sedang mengaum dan aliran grid dao yang bergejolak di udara. Di ujung pegunungan, dia tampak melihat seekor binatang buas kuno berwarna hitam pekat yang sedang mengaum ke arah langit dan bumi. Void Tianzun. Hati Qin Chen bergetar. Itu adalah aura yang sangat kuat. Tak diragukan lagi itu adalah Void Tianzun. Dia benar-benar sosok yang tangguh. Dengan aktifnya mata penciptaan, dia sangat cocok untuk mengintai musuh. Kecuali jika para ahli itu terbiasa menyembunyikan kekuatan grid dao mereka. Tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Lagi pula, dalam keadaan normal, kecuali jika seorang Tianzun sedang tertidur lelap dan mengisolasi diri, siapa yang akan menarik kembali kekuatan hukum dan grid dao mereka? Lagi pula, orang lain juga tidak bisa melihatnya. Saat itu, Qin Chen dengan cepat memindai seluruh pegunungan milik klan binatang kuno ruang angkasa. Terdapat aliran grid dao hukum yang masif, totalnya ada 6. Aliran-aliran itu tersusun membentuk pola heksagram, dengan satu titik pusat yang dikelilingi oleh yang lainnya, tersebar di sepanjang pegunungan yang luas itu. Void Tianzun menempati posisi di puncak heksagram tersebut. Memancar keluar dari sana adalah beberapa aliran grid dao hukum lainnya. Area pusat menjadi habitat bagi klan binatang kuno ruang angkasa. Mungkin Yang Mulia Void kuno sendiri pernah berdiam tepat di pusat heksagram ini semasa hidupnya. Selain 6 Tianzun tersebut, terdapat banyak kekuatan grid dao lainnya. Meskipun skalanya jauh lebih kecil, yang kemungkinan besar milik para Earth Venerate dan Human Venerate.
Pernyataan Senggong Tianzun sebelumnya bahwa jumlah mereka lebih dari 1.000 jelas bukan sebuah bualan. Qin Chen memindai area tersebut satu per satu. 6 posisi. Mewakili 6 ahli tingkat Tianzun. Lokasi mereka adalah. Dia menunjuk lokasi-lokasi itu satu per satu. Gu Jiang Tianzun dan yang lainnya terperangah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Qin Chen benar-benar mengetahuinya? 6 Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi Senggong tersenyum. Seperti dugaanku. Kalau begitu, kita masing-masing akan menangani satu. Sesuai rencana awal, kita selesaikan pertarungan dalam 3 menit. Apakah itu bisa dilakukan? Kelompok itu menatapnya dan menarik napas panjang karena terkejut. Dalam 3 menit, apa? Tidak bisa melakukannya. Yang Mulia Surgawi Senggong tersenyum. Kami akan mengerahkan kemampuan terbaik kami. Yang Mulia Surgawi Gu Jiang dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Baiklah. Kecilkan suara kalian. Jangan sampai mengejutkan siapapun. Ujar Yang Mulia Surgawi Senggong. Begitu dia berbicara, kelompok itu segera terbang menuju pegunungan yang luas. Dilindungi oleh aura Yang Mulia Surgawi Senggong, ketujuh ahli tingkat tinggi itu berhasil mendekati wilayah udara di atas klan binatang ruang angkasa kuno secara diam-diam tanpa menimbulkan suara. Asteris sungguh hebat. Asteris Qin Chen takjub. Teknik penyembunyian Yang Mulia Surgawi Senggong sangatlah ampuh. Ruang hampa itu dipenuhi dengan tak terhitung banyaknya batasan spasial. Namun Yang Mulia Surgawi Senggong berhasil melewatinya tanpa memicu atau memicu peringatan apapun. Dalam diam, ketujuh ahli itu memosisikan diri di atas klan binatang ruang angkasa kuno. Saat melihat ke bawah, mereka bisa melihat binatang ruang angkasa kuno yang ganas di dalam pegunungan. Beberapa sedang bertarung satu sama lain sementara yang lain sedang berkultivasi. Jauh di dalam pegunungan, di dalam sebuah gua di salah satu puncak, seekor binatang ruang angkasa kuno tingkat Yang Mulia Surgawi tiba-tiba membuka matanya. Tubuh besarnya seketika melesat ke udara. Diliputi rasa waspada. Asteris apa yang sedang terjadi? Asteris. Ia tiba-tiba merasakan bahaya. Bab 4241. Serangan musuh. Pada tingkat kultivasinya, seseorang tidak akan mengabaikan intuisi begitu saja. Bagi sosok sekuat dirinya, bahkan getaran sekecil apapun pada jiwa kemungkinan besar dipicu oleh faktor eksternal. Namun, ini adalah wilayah klan binatang ruang angkasa kuno. Mengapa ia merasakan ketakutan yang begitu mendadak dan mengkhawatirkan? Mungkinkah ada musuh kuat yang sedang menyerang? Hal itu terasa mustahil. Void Heavenly Venerate menggelengkan kepalanya. Wilayah klan binatang ruang angkasa kuno tersembunyi dengan sangat baik. Orang biasa tidak mungkin mengetahui keberadaannya. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang berhasil masuk, mustahil untuk lolos dari pengawasan formasi spasial agung mereka. Namun, apa sebenarnya perasaan samar akan bahaya yang mengancam ini? Void Heavenly Venerate mengerutkan kening. Ia merasakan keadaan di sekitarnya dengan saksama. Memang, segalanya tampak tenang. Di dalam pegunungan klan binatang ruang angkasa kuno, binatang-binatang muda sedang bermain-main. Sebuah pemandangan yang penuh kedamaian dan ketenangan. Dalam keadaan normal, ia pasti sudah kembali ke istananya untuk melanjutkan kultivasi saat ini. Karena anomali persepsi sesekali bukanlah hal yang aneh. Namun kali ini, Void Heavenly Venerate tidak berani gegabah. Baru beberapa hari yang lalu, leluhur tua telah mengirim kabar bahwa ia hendak melakukan suatu pencapaian yang akan mengguncang seluruh alam semesta, dan telah mempercayakan tugas menjaga markas besar klan kepadanya. Oleh karena itu, Asteris Wus, Asteris Void Heavenly Venerate melesat ke angkasa. Dengan cepat membubung tinggi di atas pegunungan untuk mengamati sekelilingnya dengan tajam. Jauh di angkasa di atas wilayah klan binatang ruang angkasa kuno, Heavenly Venerate Ancient Craftsman dan yang lainnya menyipitkan mata. Void Heavenly Venerate memiliki persepsi yang sangat tajam. Tampaknya ia telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Senggong. Heavenly Venerate Gu Jiang berujar pelan. Klan binatang ruang angkasa kuno ternyata memiliki beberapa trik tersembunyi. Heavenly Venerate Senggong terkekeh. Berdiri di dekatnya. Qin Chen terdiam. Bukankah Anda sendiri yang memiliki trik-trik sesungguhnya? Pada saat itu, sebuah aura tak kasat mata memancar dari Yang Mulia Senggong, menyelimuti Qin Chen dan rombongannya serta menyembunyikan mereka di dalam kehampaan. Seluruh klan binatang kuno ruang angkasa gagal mendeteksi keberadaan mereka. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Namun, Yang Mulia Sukong rupanya merasakan sesuatu. Dengan suara dengungan rendah, fluktuasi spasial tak kasat mata memancar dari tubuhnya. Suara gemuruh yang dalam bergema saat riak-riak pada tatanan ruang, yang mencakup seluruh wilayah klan binatang kuno ruang angkasa, mulai bergolak hebat. Riak-riak ini menyebar ke segala arah.
bergerak menuju langit tempat yang mulia Senggong dan kelompoknya bersembunyi. Hah, apa yang sedang dilakukan oleh sang patriark? Asteris boom, boom, boom. Asteris tindakan yang mulia Sukong seketika memicu kewaspadaan banyak ahli di dalam klan binatang kuno ruang angkasa. Aura-aura kuat melonjak naik saat mereka menatap ke arah yang mulia Sukong di langit dengan penuh kebingungan. Patriark, apakah ada masalah? Asteris wus. Asteris seorang ahli tingkat yang mulia terbang mendekat. Suaranya menggelegar bagaikan guntur. Ia memiliki anggota tubuh yang kekar dan ekor menyerupai besi hitam yang memancarkan kekuatan mengerikan. Kehampaan di sekitarnya bahkan bergetar dan berdengung saat ia bergerak. Tidak ada apa-apa, hanya pemeriksaan sepintas. Ini adalah masa-masa kritis. Jadi semua orang harus tetap waspada. Jangan meninggalkan wilayah klan kita dengan gegabah sampai leluhur tua kembali. Ujar Yang Mulia Sukong. Ia menyapu kehampaan dengan kesadarannya namun tidak mendeteksi sesuatu yang ganjil. Ia pun menghela napas lega, tampaknya ia terlalu curiga. Meski demikian, ia tidak berhenti, ia terus memperluas jangkauan pencariannya keluar. Merasa lebih tenang setelah memeriksa area tersebut secara menyeluruh. Namun, tepat pada saat itu, riak energi tersebut sudah semakin mendekati lokasi tempat Yang Mulia Pengrajin Ilahi dan rekan-rekannya bersembunyi. Sungguh merepotkan. Yang Mulia Pengrajin Ilahi terkekeh pelan. Sepertinya hal ini tidak bisa dihindari. Ia menggelengkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam dan tegas. Serang, begitu kata itu terucap. Sebuah istana raksasa, yang dilontarkan dengan keras dari tangannya, melesat maju dan seketika turun menimpa lokasi tersebut. Segera setelah itu, Divine Artisan Heavenly Venerate dan 5 orang lainnya menampakkan diri. Itu, jantung Void Heavenly Venerate, yang baru saja mulai tenang, tiba-tiba berdegup kencang saat ia merasakan aura yang mengerikan. Ia melihat sebuah istana raksasa menjulang di antara langit dan bumi. Begitu luas dan megah. Istana itu membesar dengan cepat tertiup angin. Dalam sekejap, ukurannya menyamai sebuah bintang, tinggi menjulang, tak terbatas, dan masif, lalu menghantam dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi. Mengarah tepat ke formasi besar spasial milik klan Ancient Space Beast. Asteris boom crack. Asteris langit dan bumi seolah runtuh. Seluruh pegunungan klan Ancient Space Beast meraung dan bergetar. Tak terhitung banyaknya puncak gunung yang hancur dan bongkahan batu raksasa melesat di udara, menciptakan pemandangan yang menyerupai kiamat. Gawat, serangan musuh. Mata Void Heavenly Venerate membelalak kaget, dan ia mengeluarkan raungan murka yang menggelegar. Sembari meraung, ia dengan panik mengaktifkan formasi besar klan Space Ancient Beast. Susunan formasi itu bergemuruh hebat dan gelombang energi spasial melonjak keluar, jelas merupakan upaya untuk menahan tekanan dari aula harta karun milik Divine Artisan Heavenly Venerate. Asteris Ham. Asteris dua kekuatan mengerikan saling berbenturan, meledak dengan suara gemuruh yang mengguncang langit. Asteris boom, 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 asteris. Sesaat kemudian, beberapa sosok, yang diliputi amarah dan kepanikan, melesat keluar dari pegunungan klan Space Ancient Beast di bawah sana. 6 aura mengerikan bangkit, milik 6 ahli tingkat Heavenly Venerate. Bersama mereka, bangkit pula tak terhitung banyaknya venerable dari klan tersebut. Ras manusia, saat melihat Divine Artisan Heavenly Venerate dan yang lainnya, Void Heavenly Venerate meraung penuh amarah. Divine Artisan Heavenly Venerate, ternyata kau. Klan Space Ancient Beastku selama ini bersikap netral dan mematuhi fakta non-agresi dengan ras manusia kalian. Namun, kau berani menyerang kami. Apakah Heavenly World berniat menyatakan perang terhadap klanku? Raungan marahnya bagaikan guntur, menggema ke seluruh penjuru langit dan bumi. Mendengar hal itu, Divine Artisan Heavenly Venerate dan rekan-rekannya mau tak mau merasa tercengang. Apakah Void Heavenly Venerate ini agak bodoh? Divine Artisan Heavenly Venerate terkekeh. Void Heavenly Venerate, sosok Supreme kuno Void dari klanmu telah menyerang markas utama Heavenly World milikku. Namun kau masih bicara soal tidak adanya agresi. Itu sudah keterlaluan, bukan? Asteris boom. Asteris aula harta karun yang masif itu berguncang hebat. Diiringi suara gemerincing. Rantai-rantai melesat keluar dari dalamnya. Seketika menembus kehampaan dan menghujam langsung ke dalam formasi spasial yang megah. Apa? Leluhur tua pergi ke Heavenly World milik ras manusia. Mendengar hal itu, ekspresi Void Heavenly Venerate dan para ahli lainnya berubah drastis. Meskipun ia tahu leluhur tua sedang menjalankan tugas besar, ia sama sekali tidak menyangka bahwa leluhur tua ternyata pergi ke markas Heavenly World ras manusia. Terlebih lagi, jika leluhur tua benar-benar pergi ke sana, mengapa justru Heavenly Venerate Sengong dari ras manusia yang kembali?
Seorang Supreme, Void Heavenly Venerate mendongak. Saat merasakan aura luas dan menekan yang memancar dari Heavenly Venerate Sengong, hatinya mencelos. Mungkinkah leluhur tua? Sebuah pikiran kelam melintas di benak mereka. Heavenly Venerate Sengong berdiri dengan gagah di angkasa. Melangkah maju sekali. Ia tersenyum tipis dan berkata, Klan Space Ancient Beast bersekongkol dengan ras iblis untuk menyerang Heavenly World milik ras manusia. Hari ini, aku, Sengong, yang mewakili ras manusia dan Heavenly World, akan memusnahkan klan Space Ancient Beast kalian. Bunuh. Begitu Heavenly Venerate Sengong selesai berbicara, ia mengibaskan tangannya. Sebuah formasi raksasa aktif dengan gemuruh dahsyat, membuat langit dan bumi seolah runtuh. Aura menjulang milik seorang Supreme turun menyelimuti, mengunci seluruh wilayah pegunungan klan Space Ancient Beast dengan kekuatan yang luar biasa besar. Heavenly Venerate Sengong, jangan sombong. Tahan dia. Void Heavenly Venerate meraung. Para ahli klan Space Ancient Beast berteriak serempak, memobilisasi energi spasial dan menyalurkannya ke dalam formasi, berusaha menahan serangan Heavenly Venerate Sengong. Bab 4242, bermain formasi melawanku. Seorang ahli tingkat Supreme, kekuatannya sungguh mengerikan. Bahkan para ahli sekaliber mereka pun tak bisa menahan perubahan raut wajah. Satu-satunya jalan keluar saat ini adalah memanfaatkan formasi agung milik klan binatang kuno ruang angkasa untuk menahan desakan lawan. Namun, senyum tipis tersungging di bibir Heavenly Venerate Sengong. Formasi agung spasial, memang cukup menarik. Tapi, apakah kalian lupa siapa aku? Mencoba bermain-main dengan formasi di hadapanku. Apa kalian pikir kalian bisa mengungguliku? Heavenly Venerate Sengong melangkah maju. Asteris Ham, seketika itu juga, muncul 6 lengan dari tubuhnya. Masing-masing menggenggam artefak tingkat Heavenly Venerate puncak. Lebih jauh lagi, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Asteris gemuruh. Asteris aula harta karun berguncang hebat saat aura tingkat Supreme yang meluap-luap memenuhi udara. Dari dalam aula, berbagai harta karun agung, yang semuanya merupakan tingkat Heavenly Venerate, melesat keluar dengan cepat. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, muncul 18 artefak. Semuanya adalah artefak tingkat Heavenly Venerate. Bagi Qin Chen, meskipun artefak-artefak itu mungkin tidak sedahsyat artefak tingkat Heavenly Venerate puncak yang ada di tangan Sengong, mereka jauh lebih hebat dibandingkan artefak biasa pada tingkatan yang sama. Banyak di antaranya setara dengan Myriad Sword River miliknya, termasuk dalam kategori artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas. Qin Chen menarik napas tajam, menatap Heavenly Venerate Sengong. Ini benar-benar kekayaan yang luar biasa gila, bukan? Artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas sangatlah berharga, bahkan dianggap sebagai harta karun agung bagi para ahli di tingkat Heavenly Venerate. Bahkan sosok sehebat Ancient Craftsman Heavenly Venerate, yang menjabat sebagai wakil ketua Aula Heavenly World, perlu mengerahkan usaha besar untuk mendapatkan satu saja. Bagi seorang Heavenly Venerate biasa, memperoleh artefak semacam itu mungkin membutuhkan usaha yang sangat besar, bahkan tak terbayangkan besarnya. Namun di sini dan saat ini, Sengong Heavenly Venerate dengan santainya mengeluarkan 18 artefak tersebut. Meskipun harta-harta ini kemungkinan besar adalah koleksi yang dikumpulkan oleh Heavenly World di aula harta karun mereka selama ratusan juta tahun, pemandangan itu tetap membuat Qin Chen terpana. Lagi pula, jumlah itu bahkan belum mencakup artefak puncak Heavenly Venerate, yang jauh lebih kuat yang dimiliki secara pribadi oleh Sengong Heavenly Venerate. Harta karun yang oleh pihak luar dianggap sebagai artefak tingkat tertinggi di tangan Sengong Heavenly Venerate, tampak begitu biasa layaknya sayuran murah. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Saat lebih dari 20 artefak puncak Heavenly Venerate dan artefak Heavenly Venerate tingkat atas dikerahkan secara bersamaan, Void Heavenly Venerate terperangah. Sebagai pemimpin klan Space Ancient Beast, ia sendiri hanya memiliki satu artefak puncak Heavenly Venerate. Asteris boom, boom, boom. Asteris berbagai artefak Heavenly Venerate melesat keluar satu demi satu, menyatu dengan rantai-rantai yang memancar dari aula harta karun, sebelum menghujam kuat ke dalam formasi besar spasial milik klan Space Ancient Beast. Asteris boom, asteris. Seketika, formasi besar itu meraung dan aula harta karun berguncang hebat. Gelombang energi dahsyat menyebar keluar, dan retakan-retakan yang terlihat jelas dengan mata telanjang mulai menjalar dengan cepat di seluruh formasi klan Space Ancient Beast. Gawat! Void Heavenly Venerate merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Asteris raungan. Asteris saat ia kembali ke wujud aslinya. Ekspresi 5 Heavenly Venerate hebat lainnya juga berubah.
Mereka pun bertransformasi menjadi Ancient Space Beast, memancarkan fluktuasi spasial yang kuat dalam upaya putus asa untuk memperkuat formasi tersebut. Semuanya sia-sia. Senggong Heavenly Venerate terkekeh pelan. Tatapannya datar tanpa emosi. Dalam hal dao spasial, mungkin klan Ancient Space Beast kalian yang lebih unggul. Namun soal formasi, bahkan jika klan kalian hidup 1 juta atau 10 juta tahun lagi, kalian tidak akan pernah bisa menandingiku. Begitu kata-kata itu terucap, pancaran cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dari mata Senggong Heavenly Venerate. Dan artefak-artefak Heavenly Venerate tingkat puncak yang digenggam oleh 6 lengannya menghantam turun dengan kekuatan yang menggelegar. Asteris boom crack. Asteris suara ledakan dahsyat bergema di udara. Sesaat kemudian, formasi spasial raksasa milik klan Ancient Space Beast hancur lebur dengan ledakan hebat, tercerai-berai menjadi debu. Celaka. Yang Mulia Sukong meraung. Wajahnya terdistorsi oleh rasa ngeri. Bunuh. Yang Mulia Senggong memberi perintah dengan tenang. Dia tidak perlu turun tangan sendiri. Yang Mulia Gujiang dan yang lainnya sudah bergerak. Diiringi serangkaian suara dentuman dahsyat, para ahli ini melancarkan serangan mereka, menghantam musuh di bawah. Lari, selamatkan diri kalian. Wajah Yang Mulia Sukong menyiratkan keputusasaan saat dia meraung karena terkejut dan murka. Di tengah raungannya, Yang Mulia Gujiang dan rekan-rekannya menghadapi para Yang Mulia dari klan binatang ruang angkasa kuno dalam pertarungan 1 lawan 1, melancarkan serangan yang luar biasa dahsyat. Asteris gemuruh. Asteris ke-10 Yang Mulia itu segera berbenturan. Seluruh pegunungan milik klan binatang ruang angkasa kuno berguncang hebat. Puncak-puncak gunung bergetar. Sementara ledakan dan kehancuran terjadi di mana-mana. Tidak. Ekspresi putus asa menyelimuti Yang Mulia Void. Sudah terlambat. Tidak ada jalan keluar. Para ahli dari faksi Heavenly World telah dikerahkan dengan kekuatan penuh. Dengan 5 Yang Mulia turun ke medan laga. Terlebih lagi, mereka semua dipersenjatai dengan berbagai harta karun yang mencengangkan. Kelima Yang Mulia itu masing-masing memegang artefak tingkat tertinggi khusus bagi Yang Mulia. Sebaliknya, di antara 5 Yang Mulia dari klan binatang ruang angkasa kuno miliknya, hanya 4 yang memiliki artefak Yang Mulia, dan kualitasnya masih di bawah artefak milik para ahli Heavenly World tersebut. Salah satu dari mereka bahkan sama sekali tidak memiliki artefak semacam itu. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi lawan? Lari, jangan berlama-lama dalam pertarungan, larilah. Seluruh anggota klan binatang ruang angkasa kuno, dengarkan perintahku, larilah. Jangan berhenti, pergilah ke wilayah ras iblis. Yang Mulia Void meraung, sembari berteriak. Dia menerjang keluar, berusaha mati-matian mempertahankan secerca harapan bagi kelangsungan hidup klannya. Yang Mulia Senggong terkekeh pelan. Dia melangkah maju dan mengangkat satu tangan, lalu memerintahkan, ikat. Asteris boom. Asteris rantai hukum berwarna-warni melesat keluar dari aula harta karun. Dengan cepat melilit tubuh Yang Mulia Void. Terkejut dan murka, dia mengerahkan energi spasial, hingga membuat kehampaan bergetar saat ia berusaha menghindari serangan itu. Namun, bagaimana mungkin dia bisa meloloskan diri? Bahkan Void Ancient Supreme yang perkasa saja tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan pengikat aula harta karun, sebuah artefak tingkat supreme. Lantas, bagaimana mungkin seorang Peak Heavenly Venerate biasa bisa berharap untuk melawannya? Ark, jeritan yang mengerikan menggema di antara langit dan bumi. Void Heavenly Venerate meraung dan meronta dengan liar. Namun perlahan tapi pasti, ia terikat erat. Qin Chen, bukankah kau akan bergerak? Saat itu, Senggong Heavenly Venerate terkekeh dan menoleh ke arah Qin Chen. Kelima wakil kepala aula masing-masing sedang bertarung melawan seorang Heavenly Venerate dari klan Ancient Space Beast, hanya Qin Chen yang belum bergerak. Mendengar kata-kata itu, Qin Chen pun segera bertindak. Asteris wus. Asteris sosoknya melesat cepat menuju pegunungan klan Ancient Space Beast di bawah sana. Bunuh dia, kalian yang lain. Larilah. Earth Venerate. Ikuti aku untuk mengepung dan membunuh orang ini. Asteris raungan, raungan, raungan. Asteris melihat hal itu. Beberapa ahli klan Ancient Space Beast tingkat Earth Venerate berubah ekspresi. Mata mereka menjadi ganas, memancarkan aura pembunuh saat mereka menyerbu Qin Chen dengan membabi buta. Asteris wus. Asteris beberapa Ancient Space Beast tingkat Earth Venerate seketika membesar hingga ukuran raksasa, masing-masing menyerupai gunung yang menjulang tinggi, dan melepaskan kemampuan ilahi mereka, menghantamkan cakar-cakar masif mereka ke arah Qin Chen. Mereka tahu harus menghentikannya. Jika gagal, seluruh klan mereka akan musnah. Hanya dengan mengepung dan membunuh Qin Chen, generasi muda klan mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu,
Meskipun aura Qin Chen tidak tampak terlalu kuat, para ahli Ancient Space Beast ini segera membakar energi Venerate dalam tubuh mereka hingga batas maksimal, melepaskan niat membunuh yang paling mematikan. Menghadapi aura pembunuh yang mengerikan itu, Qin Chen tetap tenang dan acuh tak acuh. Ia hanya melambaikan tangannya. Asteris Ham. Asteris sebuah pedang emas kecil tiba-tiba muncul di hadapan Qin Chen. Kemudian, disertai suara gemuruh, pedang itu seketika membesar dan berubah menjadi sungai emas yang sangat luas. Asteris boom. Asteris sungai emas itu meluap deras, menutupi langit dan seketika menyapu bersih para ahli tingkat Earth Venerate dari klan binatang ruang angkasa kuno yang telah menerjang ke arahnya. Tidak. Para Earth Venerate dari klan binatang ruang angkasa kuno itu meraung. Namun mereka dengan cepat ditelan oleh sungai segudang pedang dan seketika ditindas di dalamnya. Bab 4243. Pemusnahan klan binatang ruang angkasa kuno. Segera setelah itu, Qin Chen melepaskan jurus, sungai segudang pedang, miliknya. Dengan suara gemuruh, sungai pedang yang meluap, luas bagaikan samudera, menelan setiap anggota klan binatang ruang angkasa kuno ke dalam hamparan emasnya yang sangat luas. Tidak, salah satu yang mulia surgawi dari klan binatang ruang angkasa kuno menatap dengan mata terbelalak penuh kengerian. Matanya seolah hendak pecah karena amarah dan ketakutan. Dia bisa merasakan sifat tak terbatas dari sungai emas yang dilepaskan Qin Chen. Jurus itu tidak hanya memiliki kekuatan dahsyat, tetapi juga mengunci ruang di sekitarnya. Tampaknya tidak ada satupun anggota klan mereka yang bisa melarikan diri. Pemimpin klan, ini gawat. Jika ini terus berlanjut, seluruh klan kita akan binasa di sini. Seorang yang mulia surgawi dari klan binatang ruang angkasa kuno meraung. Keputusasaan memenuhi hati mereka. Ya, itu adalah keputusasaan yang mutlak. Menghadapi yang mulia surgawi Sengong dan para ahli tingkat atas dari faksi Heavenly World yang dibawanya, setiap anggota klan binatang ruang angkasa kuno merasakan keputusasaan. Peluang untuk menang mustahil diraih. Yang mulia surgawi Sengong telah menembus ranah Supreme, seorang ahli Supreme yang memegang artefak tingkat Supreme, dan dia juga seorang ahli dengan penguasaan formasi yang menakutkan. Formasi spasial di wilayah mereka sama sekali tidak berguna melawannya. Hal yang membuat mereka semakin putus asa adalah kenyataan bahwa bahkan Qin Chen, seorang murid Heavenly World yang tampak sangat muda, memiliki artefak tingkat yang mulia surgawi yang luar biasa. Keputusasaan, amarah, penyesalan, ya, mereka merasakan penyesalan. Penyesalan karena leluhur mereka memilih untuk bersekutu dengan ras iblis. Mereka tidak tahu apa yang ingin dicapai oleh sang leluhur. Klan binatang ruang angkasa kuno mereka telah bersikap netral selama berabad-abad, selama ratusan juta tahun, jadi mengapa sekarang malah memihak kaum iblis? Ark, sosok kuat dari klan binatang ruang angkasa kuno itu meraung. Jika kalian ingin aku mati dan klanku hancur, jangan harap itu akan mudah. Meledaklah. Asteris boom. Asteris yang mulia surgawi dari klan binatang ruang angkasa kuno, yang tubuh raksasanya membentang sejauh 10.000 li, seketika meledakkan dirinya tanpa keraguan sedikit pun. Seberapa mengerikan sebenarnya kekuatan yang tersimpan dalam diri seorang yang mulia surgawi, khususnya dari klan binatang ruang angkasa kuno. Dahsyatnya ledakan diri seketika itu bahkan melampaui serangan terkuat dari seorang yang mulia surgawi tingkat akhir. Asteris boom. Asteris energi spasial yang tak terbatas dan kekuatan seorang yang mulia meledak hebat ke segala arah. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala penjuru. Gawat, yang mulia surgawi Jueki, yang sedang bertarung melawan binatang itu, seketika berubah pucat pasi. Terkejut oleh aksi ledakan diri tersebut, ia mundur dengan panik. Ledakan diri dari tubuh setinggi 10.000 li itu memicu pelepasan energi yang eksplosif dan seketika. Gelombang kejut yang dihasilkannya, dengan kekuatan ribuan kali lipat lebih besar daripada ledakan sebuah bintang, menyapu bersih segala rintangan di jalurnya. Asteris bang, bang, bang. Asteris ruang hampa di sekitarnya seketika hancur lebur menjadi aliran partikel. Sementara itu, yang mulia surgawi Jueki mundur dalam campuran rasa terkejut dan murka. Ia dengan panik membakar kekuatan yang mulia surgawi di dalam tubuhnya untuk menciptakan penghalang raksasa sembari menyelimuti dirinya dengan artefak pertahanan terkuatnya. Tahan itu. Ia merasa ngeri. Klan binatang ruang angkasa kuno benar-benar mengerikan. Mereka akan meledakkan diri tanpa berpikir dua kali. Jika ia lengah sedikit saja, bahkan seorang yang mulia surgawi seperti dirinya bisa tewas seketika di tempat itu. Asteris Asteris gelombang kekuatan yang dahsyat menghantamnya. Dan yang mulia surgawi Jueki seketika memuntahkan darah. Tepat saat ia hendak ditelan oleh ledakan itu, kekuatan mengerikan dari ranah tertinggi menyapu masuk. Dengan suara gemerincing, sebuah rantai muncul di hadapannya, menahan serangan tersebut.
Itu adalah Yang Mulia Surgawi Sengong, Yang Mulia Surgawi Suye. Para Yang Mulia Surgawi lainnya dari klan binatang ruang angkasa kuno menjadi pucat pasi. Raut wajah mereka terdistorsi oleh kepedihan mendalam. Yang Mulia Surgawi Suye, sosok tangguh dari klan mereka, benar-benar telah meledakkan dirinya begitu saja. Ia telah bertahan melintasi masa yang tak terhitung lamanya tanpa pernah gugur. Namun kini, ia telah tiada. Mata mereka memerah darah. Mari kita lawan mereka sampai mati. Anak-anak, larilah, semuanya. Melarikan diri. Jangan ada yang tertinggal. Larilah. Keempat Yang Mulia Surgawi yang tersisa meraung dan menerjang dengan ganas ke arah lawan mereka. Salah satu dari mereka, yang posisinya paling dekat dengan Qin Chen, melesat maju dengan nekat. Lalu, asteris boom, 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 boom. Asteris 4 ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi pun meletus. Di atas klan binatang ruang angkasa kuno, semburan cahaya cemerlang menyerupai kembang api meledak. Kekuatan Dao Agung bergemuruh, dan Dao Surgawi alam semesta itu sendiri turut bergetar. 4 Yang Mulia Surgawi telah meledakkan diri secara serentak. Saat para Yang Mulia Surgawi itu gugur, Dao Agung di langit meraung dalam ratapan. Seorang Yang Mulia berdiri di atas Dao Surgawi, memberikan tekanan pada tatanan kosmis. Dengan demikian, gugurnya seorang Yang Mulia menjadi bentuk pemulihan kosmis, cara bagi alam semesta untuk menyembuhkan diri dan mengembalikan keseimbangan. Kini, aksi meledakkan diri dan kematian keempat Yang Mulia tersebut memicu lonjakan seketika dalam hukum-hukum kosmis serta menimbulkan berbagai fenomena aneh di seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan menyapu keluar dengan dahsyat. Gawat, tahan itu. Ekspresi Yang Mulia mata kiri, Yang Mulia pandai besi kuno, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka segera memanipulasi kehampaan, berupaya menekan dan menahan gelombang kejut yang datang menerjang. Berbagai harta karun pertahanan muncul di sekeliling tubuh mereka untuk melindungi diri dari serangan hebat tersebut. Satu lonjakan energi yang sangat mengerikan secara khusus diarahkan kepada Qin Chen. Ini adalah tindakan yang disengaja oleh salah satu Yang Mulia tersebut. Mereka yakin bahwa hanya dengan membunuh Qin Chen, kaum mereka, ras binatang ruang angkasa kuno, bisa memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, asteris zirah ilahi Haotian seketika mewujud di sekeliling Qin Chen, sementara sungai segudang pedang meluap maju untuk menyelimutinya sepenuhnya. Gelombang kejut akibat ledakan itu sangatlah dahsyat. Namun, berkat perlindungan zirah ilahi Haotian, Qin Chen hanya terdorong mundur beberapa kilometer menembus kehampaan. Meskipun sungai segudang pedang terus-menerus dihantam dan dihancurkan, dirinya sendiri sama sekali tidak terluka. Sementara itu, Exalted Ancient Smith dan yang lainnya terpelanting dan terlempar ke udara akibat dahsyatnya ledakan tersebut. Boom, 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 boom. Gelombang kejut merambat cepat, menghantam lapisan pertahanan gabungan yang diciptakan oleh Ancient Craftsman Heavenly Venerate dan rekan-rekannya. Di saat kritis itu, Divine Craftsman Heavenly Venerate mengibaskan tangannya, melepaskan berbagai artefak tingkat Heavenly Venerate yang kemudian berubah menjadi formasi agung, menyegel ruang hampa di sekitarnya. Meski terhalang oleh lapisan pertahanan, getaran yang berhasil menembusnya cukup kuat untuk menghancurkan struktur ruang itu sendiri hingga menjadi partikel-partikel tak terhitung jumlahnya. Ancient Craftsman Heavenly Venerate dan yang lainnya terlempar mundur. Wajah mereka memucat pasi. Sesaat kemudian, gelombang kejut itu pun lenyap sepenuhnya. Tidak, Void Heavenly Venerate berteriak putus asa. Kelima Heavenly Venerate dari klan Ancient Space Beast telah meledakkan tubuh mereka sendiri secara serentak. Namun mereka gagal membunuh satu pun Heavenly Venerate musuh, setiap serangan berhasil ditangkis. Semua itu berkat Divine Craftsman Heavenly Venerate. Jika bukan karenanya, mengingat betapa mendadaknya aksi bunuh diri dengan meledakkan diri itu, Ancient Craftsman Heavenly Venerate dan kelompoknya pasti akan menderita luka parah, atau bahkan tewas, dan dalam keadaan normal, setidaknya 2 orang di antara mereka pasti sudah binasa. Seandainya kalian tahu hari ini akan tiba, kalian tidak akan menempuh jalan ini. Ekspresi Divine Craftsman Heavenly Venerate tetap datar tanpa emosi. Ia mengangkat tangannya, dan diiringi suara gemerincing, rantai-rantai melesat keluar. Seketika menangkap Void Heavenly Venerate dan menyeretnya masuk ke dalam Treasure Hall. Tempat ia kemudian ditindas dengan suara gemuruh yang menggelegar. Segera setelah itu, Divine Craftsman Heavenly Venerate melesat di udara, memosisikan dirinya tepat di atas klan Ancient Space Beast. Ia mengaktifkan Treasure Hall dengan kekuatan penuh, disertai suara dentuman keras. Kekuatan penghisap yang dahsyat menyembur keluar dari pintu masuk aula tersebut.
Tak terhitung banyaknya anggota klan Ancient Space Beast di bawah sana tersedot masuk. Jeritan nyaring penuh penderitaan menggema saat mereka diseret paksa ke dalam Treasure Hall. Jadi, Treasure Hall ini bahkan mampu menindas seluruh dunia kecil. Qin Chen memusatkan pandangannya pada pemandangan itu, mengamati dengan saksama. Treasure Hall ini sungguh luar biasa. Itu memang layak disebut sebagai artefak tingkat tertinggi. Selang waktu setara dengan terbakarnya setengah batang dupa kemudian, setiap anggota klan binatang kuno luar angkasa, yang tersebar di seluruh pegunungan mereka, telah dilahap habis. Seluruh proses tersebut memakan waktu tidak lebih dari 1 jam. Klan binatang kuno luar angkasa telah musnah. Bab 4244. Segala hal yang berharga. Langit dan bumi diliputi keheningan yang mencekam, sunyi senyap dan tak bergerak. Saat ini, langit di atas pegunungan tempat tinggal klan binatang ruang angkasa kuno benar-benar senyap, hanya gejolak ruang yang kacau yang berhembus, karena tak satu pun ahli dari klan tersebut yang selamat. Mereka semua telah binasa. Jantung Qin Chen berdegup kencang. Klan binatang ruang angkasa kuno bertindak dengan sangat tegas saat menghadapi krisis. 5 yang mulia surgawi, Heavenly Venerate, mereka secara serentak meledakkan diri. Semua demi mengamankan secercah harapan agar klan mereka bisa meloloskan diri. Namun, mereka gagal. Sejak saat yang mulia surgawi Sengong menembus alam tertinggi, Supreme kegagalan mereka sudah dipastikan. Bahkan tindakan meledakkan diri pun sia-sia belaka. Seorang ahli alam tertinggi, yang memegang harta karun tingkat tertinggi, dan khususnya seseorang seperti Yang Mulia Surgawi Sengong yang memiliki segudang artefak mengerikan, adalah kekuatan yang tak terbendung. Bagaimana mungkin klan binatang ruang angkasa kuno bisa melawan tanpa adanya ahli alam tertinggi di pihak mereka sendiri? Mungkin jika ahli alam tertinggi lain yang datang, klan itu bisa saja menahan mereka menggunakan formasi pertahanan mereka. Namun, mereka menghadapi Yang Mulia Surgawi Sengong, penguasa Aula Heavenly World dan seorang ahli dari bengkel pengrajin artisan workshop kuno. Di hadapan ahli formasi semacam itu, sehebat apapun susunan formasi klan binatang ruang angkasa kuno, mereka tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menahannya. Qin Chen menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Satu klan utuh telah musnah begitu saja, sebuah pemandangan yang sungguh mengerikan. Klan binatang ruang angkasa kuno sama sekali bukan klan yang lemah di alam semesta ini. Namun mereka melintas di cakrawala dan lenyap begitu cepat layaknya kembang api. Tentu saja, Qin Chen sama sekali tidak merasa kasihan pada mereka. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Jika ada kesalahan, itu terletak pada keputusan mereka untuk bekerja sama dengan ras iblis. Tunggu, Qin Chen tiba-tiba mendongak. Klan binatang ruang angkasa kuno sebenarnya belum sepenuhnya musnah. Meskipun 5 yang mulia surgawi mereka telah meledakkan diri, pemimpin klan masih hidup. Terlebih lagi, banyak ahli tingkat yang mulia Venerate dari klan tersebut serta anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah dibawa masuk ke dalam aula harta karun oleh Yang Mulia Surgawi Sengong. Dalam artian itu, mereka tidak benar-benar musnah. Qin Chen belum mengetahui bagaimana Yang Mulia Sengong berniat menangani mereka, namun hal itu bukanlah urusannya. Tuan Kepala Aula, saat itu, Yang Mulia Gujiang dan yang lainnya mendekat dengan wajah pucat. Bahkan ada yang darahnya menetes dari sudut mulut mereka. Jika Yang Mulia Sengong tidak turun tangan, nasib mereka pasti akan sangat buruk saat menghadapi ledakan diri itu. Sekalipun tidak semuanya tewas, setidaknya 2 orang pasti akan gugur, dan mereka yang selamat akan menderita luka parah. Apakah kalian semua baik-baik saja? Yang Mulia Sengong melirik ke arah mereka dan bertanya. Kami baik-baik saja. Yang Mulia Gujiang dan yang lainnya segera menjawab. Yang Mulia Sengong mengangguk. Baguslah, keributan di sini sangat besar. Ras iblis pasti sedang mengawasi wilayah pinggiran klan binatang kuno ruang angkasa. Jadi kita harus segera bergegas. Sambil melirik ke bawah, Yang Mulia Sengong melanjutkan. Saat para Yang Mulia itu meledakkan diri tadi, aura yang kuat tertinggal di udara. Klan binatang kuno ruang angkasa mengolah dao melalui tubuh fisik mereka dan menyempurnakan kemampuan ilahi spasial. Bahkan setelah meledakkan diri, esensi vital, pemahaman dao agung, dan hukum spasial mereka tetap tersebar di lingkungan sekitar. Hal-hal ini memberikan manfaat besar, jadi kalian boleh mencoba menyerapnya. Dimengerti, raut wajah Yang Mulia Gujiang dan yang lainnya dipenuhi kegembiraan. Menyerap esensi vital klan binatang kuno ruang angkasa. Tentu saja, mereka tidak berniat melakukan hal itu. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah binatang kuno. Dan menyerap hal-hal semacam itu tidak akan memberikan banyak manfaat. Namun, hukum spasial yang melayang di kehampaan, yang saat ini sedang diserap kembali secara perlahan oleh hukum tertinggi alam semesta,
sedang dalam proses menghilang. Sebelum hukum-hukum ini lenyap sepenuhnya ke dalam hukum tertinggi alam semesta, kelompok itu bisa memperoleh pemahaman darinya untuk meningkatkan penguasaan mereka sendiri atas prinsip-prinsip spasial. Lalu, Tuan Kepala Aula, bagaimana dengan Anda? Tanya Yang Mulia Gujiang dengan tergesa-gesa. Mengenai diriku, tentu saja aku memiliki tugasku sendiri untuk diselesaikan. Asteris wus. Asteris begitu dia berbicara. Sosok Yang Mulia Sengong melesat cepat, menukik tajam ke arah pegunungan milik klan binatang kuno ruang angkasa. Dia mengulurkan tangan besarnya, dengan suara dentuman yang menggelegar. Seluruh pegunungan itu seketika hancur berkeping-keping, memicu gelombang energi spasial yang menyebar dahsyat ke segala arah. Yang Mulia Sengong tampak sedang mencari sesuatu. Haha, semuanya, cepatlah pahami hukum-hukum spasial ini. Yang Mulia Gujiang tertawa lepas, lalu menatap Qin Chen. Qin Chen, kau juga sebaiknya mencoba memahaminya. Hukum spasial milik klan binatang kuno ruang angkasa ini benar-benar harta karun yang sangat berharga. Sembari berbicara, Yang Mulia Gujiang dan kelima wakil ketua aula masing-masing mencari tempat, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi untuk memahami hukum-hukum tersebut. Bocah Qin Chen, kenapa kau belum menyerapnya? Ini hal yang luar biasa. Manusia-manusia bodoh ini sama sekali tidak mengerti. Mereka ibarat memungut biji wijen tapi malah membuang semangka. Di dalam dunia kekacauan, naga leluhur primordial berteriak dengan penuh semangat. Qin Chen melirik naga leluhur primordial dengan tatapan skeptis. Apakah benar-benar perlu bereaksi seheboh itu? Bocah Qin Chen, jika aku tidak salah ingat, klan yang disebut binatang ruang angkasa kuno ini adalah keturunan dari binatang kekacauan, Chaos Beast Purba, bagian dari garis keturunan kami, para makhluk primordial. Meskipun garis keturunan mereka sudah menipis, mereka masih menyimpan sisa-sisa kekuatan kekacauan di dalam diri mereka. Jika aku menyerap energi mereka, tubuh fisikku pasti akan mampu terbentuk kembali dengan lebih kuat dan pulih lebih cepat. Lagi pula, darah esensi mereka akan sangat bermanfaat bagi orang tua bangka itu. Leluhur suci sungai darah. Mata naga leluhur primordial berkilat penuh semangat. Dia sama sekali tidak memedulikan tatapan meremehkan Qin Chen. Jadi, klan binatang ruang angkasa kuno itu ternyata memiliki asal-usul seperti itu. Sebuah pemikiran muncul di benak Qin Chen. Asteris wus. Asteris dia segera melesat maju dan duduk bersila, lalu mengaktifkan dunia kekacauan. Seketika, kekuatan tak kasat mata mulai meresap ke dalam kehampaan. Sisa energi dari binatang ruang angkasa kuno, yang tersebar di udara, mengalir deras ke dalam dunia kekacauan. Tempat energi itu dilahap oleh naga leluhur primordial. Qin Chen juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap darah esensi yang kuat, menyalurkannya ke dalam tubuh leluhur suci sungai darah. Haha, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Di dalam dunia kekacauan, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah sangat gembira. Meraung keras saat mereka melahap energi yang tertinggal akibat penghancuran diri kelima yang mulia surgawi, Heavenly Venerates. Aura mereka menjadi semakin padat dan kuat. Bocah Qin Chen, cepatlah. Percepat penyerapannya. Kalau tidak asal-usul semesta akan menelan semua energi ini. Melihat Qin Chen menyerap energi dengan santai, naga leluhur primordial menjadi cemas. Bagaimanapun juga, energi itu perlahan-lahan memudar dan lenyap ke dalam kehampaan. Ditelan oleh asal-usul semesta, Qin Chen mengernyitkan dahi. Memangnya menurutmu akan jadi apa lagi? Seorang venerable adalah sosok perkasa yang telah melampaui dao surgawi alam semesta. Semakin kuat sang venerable, semakin besar tekanan yang mereka berikan pada alam semesta. Saat seorang venerable gugur, kekuatannya kembali ke alam semesta dan diserap oleh asal-usul kosmik. Itulah sebabnya langit dan bumi berkabung atas gugurnya seorang Holy Lord, namun bersukacita atas gugurnya seorang venerable. Karena bagi asal-usul kosmik, kekuatan seorang venerable adalah tonik yang sangat ampuh. Naga leluhur primordial mencibir, tapi itu hanyalah Heavenly Venerable. Kau belum pernah melihat seorang Supreme gugur. Jika seorang Supreme binasa, alam semesta itu sendiri akan meraung. Dan fenomena aneh kemungkinan besar akan muncul dalam radius ratusan juta li asteris. Cepat, cepat, tidak usah banyak bicara. Segera percepat penyerapan itu. Kalau tidak semua energi ini akan lenyap. Naga leluhur primordial mendesak dengan cemas. Qin Chen melirik ke bawah dan melihat bahwa Heavenly Venerable Sengong telah masuk jauh ke dalam pegunungan milik klan binatang kuno ruang angkasa. Sementara Heavenly Venerable Gujiang dan yang lainnya sibuk memahami kekuatan ruang angkasa. Dia segera mengaktifkan dunia kekacauan Chaos World untuk mempercepat penyerapan energi di sekitarnya.